Inilah peta suku-suku Dayak yang digambar pada tahun 1954 oleh W.A. Jacob, berdasarkan catatan Cilik Riwut. Rumpun Dayak Ngaju adalah salah satu subetnis Dayak terbesar dengan persebaran utama di Kalimantan Tengah, terutama di Palangkaraya, Kapuas, Gunung Mas, Pulang Pisau, Katingan, dan Barito Selatan. Mereka umumnya tinggal di sepanjang aliran sungai besar. Di luar Kalimantan Tengah, rumpun Ngaju juga ditemukan di Kalimantan Selatan, Bakumpai, Meratus, serta Kalimantan Timur, Bakumpai di Long Iram. Pada sensus 2000, Ngaju sempat dipisahkan dari Bakumpai dan Katingan, namun sejak 2010 digabung kembali dalam kategori besar Dayak. Rumpun ini memiliki sejumlah subsuku, yaitu Ngaju, Manyan, Lawangan, Dusun, Bakumpai, Meratus, Katingan, Mendawai, dan Mengkatip. Rumpun Apokayan adalah kelompok Dayak yang berasal dari Apao Kayan, dataran tinggi di perbatasan Kalimantan Timur dan Sarawak. Kini mereka tersebar di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sarawak. Rumpun ini terdiri dari 4 subsuku utama, Kayan, Kenyah, Bahau, dan Modang, serta puluhan subsuku lain. Mereka dikenal dengan tradisi anting dan tato sebagai simbol status sosial, seni ukir yang khas, serta kehidupan agraris di Rumah Panjang. Dalam sejarahnya, banyak orang Apokayan bermigrasi akibat peperangan, pencarian lahan subur, atau mendekati pusat perdagangan pada 1970-an. Secara sosial, mereka terbagi dalam 3 lapisan, bangsawan, rakyat jelata, dan budak. Rumpun Iban atau Dayak Laut adalah salah satu suku Dayak terbesar yang tersebar di Kalimantan Barat, Sarawak, Sabah, dan Brunei. Mereka berasal dari hulu sungai Kapuas dan sejak abad ke-16 bermigrasi ke berbagai wilayah. Dahulu terkenal sebagai suku pengayau, pemburu kepala, kini tradisi itu telah ditinggalkan. Masyarakat Iban hidup di rumah panjang, berladang padi, berkebun, berburu, dan menangkap ikan. Mereka kaya akan budaya tato, ukiran, dan tenun, serta memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Iban. Secara kepercayaan, mereka dulu menganut animisme, namun kini banyak yang beragama Kristen dan juga ada yang menganut agama Islam dan sebagainya. Perayaan terbesar mereka adalah Gawai Dayak, pesta panen padi sebagai ungkapan syukur. Rumpun Dayak Klemantan atau Dayak Darat adalah kelompok Dayak yang mendiami pedalaman Kalimantan Barat dan Sarawak. Istilah Klemantan populer pada masa kolonial, tetapi kini jarang dipakai karena dianggap bukan istilah asli masyarakat. Rumpun ini mencakup banyak subsuku, seperti Dayak Mali, Ribun, Bidayu, Ketungau, Laur, Pesaguan, Jelai, Kendawangan, dan Semandang, serta beberapa kelompok lain seperti Kanayatan, Sungkung, Jangkang, dan Simpak. Mereka umumnya tinggal di hulu sungai dan rumah panjang. Budayanya ditandai dengan patung pantak, anyaman, pakaian adat berwarna merah kuning hitam putih, serta tradisi gotong royong. Bahasa mereka beragam dan termasuk dalam rumpun Dayak Darat, dengan variasi berbeda di tiap subsuku. Rumpun Murut adalah salah satu rumpun utama Dayak yang tinggal di pedalaman utara Kalimantan, termasuk Kalimantan Utara, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Nama Murut berarti pegunungan, sesuai tempat tinggal mereka di daerah berbukit. Secara sejarah, mereka dikenal sebagai pemburu kepala terakhir di Sabah. Dahulu tinggal di rumah panjang di puncak bukit, hidup dari bertani padi kering, jagung, dan ubi. Mereka juga pernah memberontak melawan kolonial Inggris pada tahun 1915, dan populasinya menurun akibat wabah malaria di awal 1900-an. Murut terdiri dari banyak subsuku seperti Tidung, Bulungan, Burusu, Tagal, Timugon, hingga Agabak, dengan bahasa yang beragam dalam rumpun Austronesia. Budayanya kaya, seperti tarian Magunatip yang terkenal dan diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, 2017. Mereka juga punya pesta adat Ilau Pasisimpungan, serta tradisi pernikahan unik Barian sampai mati di Sabah, di mana mahar bisa dituntut seumur hidup. Rumpun Ot Danum, juga dikenal sebagai rumpun Barito, adalah salah satu kelompok besar suku Dayak yang mendiami wilayah pedalaman di hulu sungai di Pulau Kalimantan. Nama Ot Danum sendiri berarti orang air, atau orang yang tinggal di hulu sungai. Ot sama dengan orang, hulu, Danum sama dengan air. Wilayah sebaran
Anggota rumpun ini tersebar di beberapa provinsi, antara lain Kalimantan Tengah, terutama di wilayah hulu sungai-sungai besar seperti Barito, Kahayan, dan Katingan. Kalimantan Barat, di daerah hulu sungai Kapuas Selatan, hulu sungai Melawi, dan pegunungan Swaner. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur bagian selatan. Asal-usul dan legenda. Menurut legenda Teteh Tatum, nenek moyang rumpun Ot Danum diturunkan dari langit oleh Ranying Hatala, Tuhan, di 4 lokasi berbeda di Kalimantan. Hubungan kekerabatan. Rumpun Ot Danum dianggap sebagai induk dari rumpun Dayak Ngaju dan memiliki hubungan dekat dengan Dayak Ut Danum di Kalimantan Barat. Beberapa subsuku Dayak yang termasuk rumpun Ot Danum. Beberapa subsuku yang termasuk dalam rumpun Ot Danum meliputi Dayak Kebahan, Dayak Pawan, Dayak Tebidah, Dayak Maanyan, Dayak Tunjung, Dayak Benuak, Dayak Undan, dan Dayak Lebang. Bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ot Danum, yang memiliki berbagai dialek dan berkerabat dengan bahasa Dayak lainnya. Ciri khas budaya. Beberapa ciri khas budaya rumpun Ot Danum meliputi penggunaan kerbau dalam upacara kematian, dukun yang mengenakan ornamen khusus dalam upacara, sifat masyarakat yang rendah hati, serta kedekatan dengan alam dan tradisi leluhur. Kepercayaan. Mayoritas masyarakat Ot Danum menganut agama Kaharingan, yaitu kepercayaan tradisional suku Dayak. Ada pula yang beragama Kristen, Katolik dan Islam. Rumpun Punan adalah salah satu kelompok suku Dayak tertua di Kalimantan, yang secara umum merujuk pada masyarakat pemburu dan pramu nomaden di pedalaman hutan. Mereka tersebar di beberapa wilayah di Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur. Sebutan umum. Nama, Punan, sering digunakan sebagai istilah umum untuk menyebut kelompok masyarakat yang hidup berpindah-pindah, berburu, dan meramu hasil hutan di pedalaman Kalimantan. Suku ini dijuluki sebagai penjaga hutan rimba, karena populasi dan kehidupan mereka sangat bergantung pada hutan. Ciri khas dan cara hidup. Kehidupan nomaden, suku Punan, terutama yang masih tradisional, hidup berpindah-pindah mengikuti ketersediaan sumber makanan seperti hewan buruan dan umbi-umbian. Keahlian berburu, mereka dikenal sebagai pemburu ulung dengan menggunakan sumpit, parang, dan tombak. Suku Punan yang tinggal di hulu sungai Kapuas dikenal memiliki kekuatan fisik dan kecepatan yang luar biasa saat berburu. Kearifan alam, suku Punan mempraktikkan tradisi molong, yaitu hanya mengambil sumber daya alam sesuai kebutuhan untuk menghindari eksploitasi berlebihan. Komunikasi unik, beberapa subsuku, seperti Punan Batu, menggunakan pesan ranting dan dedaunan untuk berkomunikasi satu sama lain di hutan, misalnya untuk menunjukkan arah atau memberi peringatan. Kehidupan modern, saat ini, sebagian besar suku Punan sudah hidup menetap dan ada yang mulai bertani, namun masih ada kelompok yang mempertahankan cara hidup tradisional mereka, seperti Punan Batu. Subkelompok Punan. Rumpun Punan terdiri dari banyak subsuku yang namanya sering dibedakan berdasarkan lokasi geografis mereka. Beberapa di antaranya termasuk Punan Batu, salah satu kelompok pemburu peramu terakhir di Kalimantan yang tinggal di sekitar Gunung Benau dan Sungai Sajau, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Punan Hofongan, subsuku Dayak yang mendiami hulu Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Punan Murung, salah satu subkelompok Punan yang teridentifikasi. Punan Tubu, subsuku Punan yang tinggal di hulu Sungai Tubu, Malinau, Kalimantan Utara. Punan Klai, subkelompok Punan lainnya yang teridentifikasi. Tantangan yang dihadapi. Keberlangsungan hidup dan tradisi suku Punan saat ini menghadapi tantangan serius. Ekspansi perusahaan kayu dan kelapa sawit telah menyusutkan ruang hidup mereka, mengancam ketersediaan sumber makanan dan mengganggu kelestarian budaya mereka. Pengakuan pemerintah terhadap wilayah adat mereka, seperti yang didapatkan Punan Batu, diharapkan dapat membantu melindungi hak-hak mereka dan kelestarian lingkungan.